warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diah Hidasari SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kelompok 4, PGSD 3, Universitas Pulau Warman. Saya bekerja di Satuan Pendidikan di SDN 1 Genteng, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video rencana tidak lanjut PPL aksi kedua saya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, pengalaman, dan hasil belajar peserta didik kelas 6A SDN 1 Genteng, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA pada materi tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan membuat rangkaian listrik sederhana paralel dan membuat laporan percobaan rangkaian listrik sederhana paralel. Kondisi yang melatar belakangi pemilihan praktik baik ini adalah yang pertama, dampak dari pembelajaran daring selama pandemi membuat peserta didik ketergantungan pada gadget, sehingga mereka merasa kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran secara klasikal. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran yang masih konvensional juga membuat peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, kurang inovatifnya metode dan media pembelajaran juga membuat peserta didik bosan dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah kurangnya pengalaman nyata peserta didik saat proses pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah kurangnya apresiasi guru terhadap peserta didik. Dari situasi tersebut, saya memilih model pembelajaran Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek karena dalam model pembelajaran ini peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mereka dituntut untuk aktif berdiskusi, berpikir kritis, dan juga berusaha membuahkan suatu hasil karya atau produk, yaitu membuat rangkaian listrik sederhana paralel dalam materi IPA dan Bahasa Indonesia, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 di kelas 6. Selain itu, saya juga menggunakan media video pembelajaran yang menarik bagi siswa untuk terus mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Menurut saya, praktik baik ini penting untuk dibagikan karena di luar sana banyak guru yang mempunyai permasalahan yang sama seperti yang saya alami. Harapannya dengan dibagikan, praktik baik ini dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi guru-guru di luar sana untuk lebih inovatif lagi dalam membuat suatu proses pembelajaran bagi peserta didik di lingkungan sekolahnya. Saya sebagai guru aktif bertanggung jawab untuk melaksanakan praktik pembelajaran ini dengan efisien, pemilihan model pembelajaran PJBL dan juga media pembelajaran video agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dalam sebuah rencana aksi, pastilah ada tantangan-tantangan yang perlu ditaklukkan. Adapun tantangan-tantangan yang saya alami dalam PPL 2 saya ini antara lain yang pertama, jumlah peserta didik yang cukup banyak, yakni 44 peserta didik, membuat kondisi proses pembelajaran kurang kondusif. Yang kedua,
Perbandingan ruang kelas dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak membuat akses gerak saya terbatas, sehingga dalam memantau setiap aktivitas peserta didik kurang maksimal. Dan yang ketiga, masih ada peserta didik yang tidak mengikuti proses pembelajaran dengan optimal. Dari berbagai tantangan tersebut, menyebabkan guru harus mempunyai inisiatif baru agar bisa melewati berbagai tantangan di dalam kondisi tersebut dengan cara seperti pemilihan model pembelajaran yang menyenangkan, pemilihan metode pembelajaran yang inovatif, serta pemilihan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Untuk menghadapi tantangan tersebut, tentunya keterlibatan guru sangat penting, terutama dalam hal penguasaan terhadap model, metode, maupun media pembelajaran serta materi pembelajaran yang akan dilakukan. Berikut ini adalah video langkah-langkah dari aksi PPL 2 saya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai yang masing-masing. Berdoa akan mulai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tahu di mana? Oke, semoga Bima segera lekas sembuh. Aku, tanah airku. Ini kita akan menggali informasi teks eksplanasi yang berhubungan tentang kelistrikan. Nah, anak-anak ngomong tentang listrik, di rumah kalian pasti ada lampu kan? Nah, di rumah kalian kalau kalian menyalakan lampu ruang tamu, apakah lampu kamar kalian ikut menyala? Mengapa kok ikut nyala? Ada yang tahu kenapa? Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan tahu jawabannya mengapa ketika kita menyalakan lampu di ruang tamu kita, tetapi di kamar tidak menyala. Nah, pembelajaran pada hari ini adalah satu, yang pertama, kalian dapat menganalisis dan melaporkan hasil analisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Kalian dapat membuat rangkaian listrik
siapa, kenapa, dan bagaimana. Nah, video pembelajaran berikut ini. Video berikut ini video tentang pohon komputer dan ISO agar kalian bisa mengerjakan yang LKPD berikutnya. Komputer. Kembali ke rumusan masalah yang kedua tadi. Bagaimana bunyinya rumusan masalah kedua? Bagaimana mengelompokkan benda-benda yang dapat membentang arus listrik dan yang tidak dapat membentang arus listrik? Siapa yang bisa jawab? Oke, Manggala. Dengan mengelompokkan benda yang mengantar arus listrik disebut konduktor, sedangkan yang tidak mengantarkan arus listrik disebut isolator. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Mandala. Dan agar kita lebih semangat sebelum kita ke acara ini yang sudah ditunggu-tunggu dari kemarin, saya punya permainan. Selamat siang, selamat malam. Selamat malam. Pertanyaan, ulang ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di bagian pembelajaran yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu membuat rangkaian listrik paralel. Segera dikemas ya, dikeluarkan barang kalian, persiapkan sambil menonton video berikut ini ya. Laporannya sudah nulis, oke ditulis ya. Alat tambahan, kemudian di dalam kesimpulan laporan ingat harus ada yang namanya kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dan kelebihan rangkaian yang kamu buat itu apa? Harus kalian tulis. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Menyiapkan ayat in akan tahun 15 cm, 18 cm, 7 cm, lalu mengandung tabung dan bahan-bahan lainnya. Kemudian tabung diletakkan di kardus, lalu dipasang baterai, lalu didistribusikan. Kesimpulan jika satu lampu dihidupkan, lainnya tidak hidup. Jika dua lampu dihidupkan, maka satu lampu tidak hidup. Jika semua lampu dihidupkan, maka semua lampu akan hidup. Nomor rangkaian paralel adalah memberikan banyak lampu dan sampah. Ada pertanyaan? Apa saja rangkaian paralel? Contoh penerapannya apa? Lampu-lampu di rumah dan lampu-lampu di lalu lintas. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi.
membuat laporan rangkaian paralel. Bagian mana dari pelajaran pagi hari ini yang paling kalian sukai? Membuat rangkaian paralel. Oke, siapkah kalian untuk menerapkan pembelajaran pada pagi hari ini di kehidupan sehari-hari? Berikutnya kita akan membuat rangkaian waktu lalu lintas sederhana. Nanti akan berusia peralatan yang diperlukan untuk pertemuannya. Berikutnya kita melakukan pembuatan rangkaian lampu lalu lintas sederhana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah saya laksanakan dalam PPL 2 ini, alhamdulillah hasilnya cukup efektif. Dapat dilihat dari yang pertama, semua dapat terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan, meskipun ada beberapa part yang masih perlu untuk dibenahi lagi. Yang kedua adalah tercapainya kegiatan pembelajaran sesuai dengan harapan. Mengapa saya katakan hasilnya cukup efektif? Karena dapat dilihat dari peserta didik yang sangat antusias saat menjalani proses pembelajaran berlangsung. Mulai dari pendahuluan hingga proses akhir pelajaran sampai selesai. Dan juga dapat dilihat dari yang pertama, pemilihan model pembelajaran dan juga kegiatan yang berpusat bagi siswa. Kemudian meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Yang ketiga adalah bagi guru benar-benar menjadi fasilitator di dalam kelas tanpa menggunakan tenaga yang banyak karena menggunakan metode yang tepat. Adapun respon dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPL saya ini, yang pertama adalah respon dari siswa terhadap kegiatan ini sangat positif ya. Peserta didik senang sekali dan antusias dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran karena dapat dilihat saat kegiatan refleksi dalam pembelajaran, peserta didik memberikan refleksi yang positif. Mereka mengatakan sangat senang pada poin membuat project, membuat rangkaian listrik sederhana paralel. Mereka sangat menyenangi bagian itu karena mungkin dengan membuat mereka jadi tahu bagaimana step-step dari fungsi setiap komponen dalam rangkaian listrik. Kemudian respon dari kepala sekolah alhamdulillah juga cukup positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan ini. Kemudian respon dari rekan sejawat yaitu ikut dan mendukung, memotivasi untuk belajar membuat model dan media pembelajaran yang inovatif seperti yang telah saya laksanakan. Kemudian respon orang tua peserta didik pun terlihat juga positif, ditunjukkan bahwa
saat peserta didik membawa pekerjaan rumah, mereka tidak terbebani karena sudah paham ketika belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu, Om Swastiastu. Kami Kepala Sekolah SDN 1 Genteng terkait dengan kegiatan PPG yang ada di SDN 1 Genteng atas nama Budiah, ini amat sangat luar biasa. Jadi top sekali. Ini inovasi-inovasi yang digunakan terkait dengan pembelajaran. Ini memang betul-betul sangat bermanfaat untuk para anak didik kami yang ada di SDN 1 Genteng. Namun untuk kegiatan-kegiatan berikutnya ini lebih banyak inovasi dan perlu untuk diadakan peningkatan supaya nanti memang betul-betul nanti bisa bermanfaat bagi anak-anak. Jadi nanti masih banyak membutuhkan ya bimbingan-bimbingan dengan Budiah. Dengan adanya kegiatan ini memang betul-betul sangat bermanfaat dan berguna untuk lembaga SDN 1 Genteng ini. Jadi sudah top, baik untuk dilakukan kegiatan PPG dengan Budiah ini. Maka dari itu kami atas nama lembaga SDN 1 Genteng menyampaikan ucapan terima kasih. Terus tetap semangat, tetap sehat, berjuang terus demi kebaikan, demi kesuksesan peningkatan mutu yang ada di SDN 1 Genteng. Matur nuwun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya bagi para pemirsa yang menonton video ini, saya akan menyampaikan bahwa Budiah, teman saya yang mengikuti PPG, sudah semaksimal mungkin dan saya sangat bangga sekali. Budiah banyak sekali melaksanakan pembelajaran dengan inovasi-inovasi yang baru. Jadi saya acungi jempol. Untuk selanjutnya juga perlu ditingkatkan lagi. Saya tapi percaya sebagai teman sejawat dan juga teman-teman yang lain, saya acungi jempol bahwa Budiah sangat luar biasa dan sungguh-sungguh mengembangkan pembelajaran yang di SD itu sesuai dengan inovasi-inovasi baru. Terima kasih untuk para bapak dan ibu yang mendengarkan video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Novita, wali murid dari Pahala Azalia Pramesti, kelas 6A. Menurut saya, belajar praktik membuat rangkaian listrik secara sederhana sangat bermanfaat untuk anak kami. Anak kami dan kelompoknya merasa sangat tertantang untuk dapat berhasil dalam membuat rangkaian tersebut. Kedepan saya selaku orang tua berharap agar pendekatan semacam ini dapat diterapkan, sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari PPL Aksi 2 saya ini adalah bahwa penggunaan model pembelajaran Project Based Learning dan media video pembelajaran efektif dalam meningkatkan motivasi, pengalaman, dan hasil belajar peserta didik kelas 6A SDN 1 Genteng. Hal ini dibuktikan dengan betapa antusiasnya peserta didik mengikuti proses pembelajaran dan hasil presentasi karya yang telah dilakukan oleh peserta didik cukup baik. Kemudian pada nilai hasil evaluasi juga sudah 100% peserta didik mendapat nilai di atas KKM. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penggunaan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dan media video pembelajaran sangat efektif.
Ucapan terima kasih saya sampaikan pada Ibu Muflihah selaku dosen pembimbing dari Universitas Mula Warman yang telah membimbing saya dan memberi saran masukan sehingga proses PPL saya berjalan dengan lancar dan sukses. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Saidah selaku guru pamong yang juga memberikan masukan-masukan yang positif kepada saya guna perbaikan PPL saya ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala SDN 1 Genteng Bapak Didi Siswanto yang telah memotivasi saya dan mendukung suksesnya PPL saya. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga besar SDN 1 Genteng karena juga ikut memotivasi dan mendukung PPL saya menjadi lancar dan sukses. Dan yang terakhir ucapan terima kasih kepada keluarga besar saya yang telah mendukung saya baik secara material dan moral sehingga saya dapat menyelesaikan PPL ini dengan lancar. Demikian video rencana tindak lanjut PPL 2 saya. Semoga video yang saya bagikan ini menjadi video bermanfaat untuk kita semua, utamanya bagi semua guru yang ada di Indonesia. Marilah kita menjadi guru profesional yang kreatif dan inovatif guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia kita saat ini. Mari bersama membimbing generasi Pancasila menjadi lebih baik lagi. Atas kurang dan lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih atas atensi pemirsa yang menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.